Bismillah wa ba'du, kita masuk pada Kitabul Janaiz. Kitab tentang jenazah-jenazah. Kitab ialah lembaran-lembaran kertas bertulis lalu dibendel. Ketika ceritanya tentang orang mati bersama seluk-beluk bagaimana penyelesaiannya secara islami, maka diberi nama dengan Kitabul Janazah, di mana kita semuanya diperintahkan untuk banyak ingat kematian. Pesan Nabi SAW, aksiru dzikra hazimil ladat, yakni al-mauta. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang bisa melenyapkan, merampas, menghilangkan kelezatan. Apapun jenis kelezatan, bila datang dia akan sirna. Uang yang banyak hilang, jabatan yang tinggi hilang, wajah yang cakep hilang, yang semula ceria, bahagia, tertawa-tawa hilang. Apa yang jadi rancangan melambung sundul langit hilang. Apapun kelezatan nanti akan hilang ketika si dia datang. Siapa si dia? Kematian. Makanya kita diperintahkan perbanyak olehmu mengingat kematian. Dan mati itu sebatas proses pindah alam. Sebatas pindah alam, proses pindah alam. Di alam kubur itu mati atau hidup? Di alam kubur mati atau hidup? Hidup. Keadaannya apa? Mungkin mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Makanya doa atau isti'adzah, permohonan perlindungan di dalam sholat ketika tahiyat sebelum salam, apa isinya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri, dan seterusnya. Ya Allah, lindungi saya dari siksa jahanam, lindungi saya dari siksa kubur. Ya namanya disiksa bisa merasakan, ya hidup. Ini dalil memberitahu kepada kita di alam kubur itu hidup. Bukannya kita sudah mengalami, bukan, tetapi pemberitahuan dalil. Karena alam kubur termasuk permasalahan gaib dan kita tidak tahu kecuali melewati dalil, dan dalil telah menyatakannya, yaitu doa yang kita dibimbing untuk beristiadzah dengannya, memohon perlindungan dengannya. Maka di sana ada siksa kubur, juga ada nikmat kubur. Makanya kita diperintahkan banyak mengingat kematian. Permasalahannya kedepannya kita punya perjalanan yang panjang yang tidak pernah habis. Ketika orang itu susah maunya bunuh diri, artinya ada sebagian yang begitu, seolah itu sudah habis. Enggak habis, malah berkepanjangan, enggak habis-habis, malah berkepanjangan dan tambah nemen di sana, tambah amat sangat. Dunia enggak seberapa sudah berat, di sana lebih amat sangat. Ini memberitahu kepada kita bahwa kita disuruh banyak ingat kepada kematian. Memang di alam kubur itu tidak mati, tetapi apa? Hidup, mungkin dapat nikmat atau siksa kubur. Semoga kita dijaga dari siksa kubur dan mendapatkan nikmat kubur. Makanya kita diperintahkan banyak ingat kematian. Tujuannya sewaktu-waktu kita mati, kita sudah diberi bekalan yang cukup, Allah memberi kecukupan, maka kita wajib bekerja keras, semoga Allah memberi kecukupan. Makanya itu termasuk orang yang cerdas. Bagaimana pesan Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapa orang cerdas? Yang mampu mengendalikan nafsunya, enggak setiap kali punya kemauan turuti, tapi dikendalikan. Bila buruk dan itu semangat, harus direm. Bila itu baik, malas-malasan, harus didorong.
Karena memang kebaikan dihiaskan dengan keberatan, kemalasan, kebencian. Sementara kejelekan dihiaskan dengan indah, semangat, bergelora. Itulah letak ujian yang ada pada kita. Maka itu dikendalikan. Lalu digiring agar dia berkarya. Bagaimana selamat ketika dia meninggalkan dunia, masuk ke gerbang akhirat. Alam kubur merupakan gerbang pertama. Makanya ketika ada yang tanya, ayun nasi akyas, siapa manusia paling cerdas? Jawabnya, aktsaruhum dzikran lil maut wasti'dadan laha. Orang cerdas ialah yang banyak ingat kematian dan menyiapkan apa yang dibutuhkan di sana. Dan orang itu bisa membuat sebuah rencana. Saya mau pergi ke sana sekian waktu. Kira-kira kebutuhannya apa? Ini, siapkan. Jejak dari sangunya, kendaraannya. Di sana dibutuhkan apa, berapa lama, siapkan semuanya. Ketika dihitung, dianggarkan sudah siap, bismillah dia berangkat. Kalau cuma pergi kemana nggak berapa lama kita sudah persiapan, sementara di alam kubur harus lebih persiapan. Kalau kita safar kemana masih direncanakan pulang, di alam kubur rencana pulang nggak? Nggak ada, walaupun berencana pulang ya nggak bisa. Sebagaimana kita sudah lahir di dunia, masuk ke rahim ibu, bisa? Bisa? Ya nggak bisa. Makanya orang bila sudah di alam kubur nggak bisa pulang ke dunia. Sebagaimana kita sudah lahir nggak bisa masuk ke rahim ibu lagi, gitu kan? Nah begitu, maka siapkan. Apa persiapannya? Ya ilmu syar'i dengan manhaj metode pemahaman yang benar. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat, akidahnya tauhid, amalnya sunnah, sholatnya khusyuk, kerjanya halal, lisannya lembut, bergaul untuk mengajak orang pada kebaikan, istiqomah, ketaatan dikerjakan dengan penuh harap, kemaksiatan ditinggalkan dengan penuh waspada, semuanya bertumpu kepada Allah Ta'ala dengan penuh rasa kangen dan cinta pada Allah, sehingga diharapkan nanti mati bisa berucap la ilaha illallah. Karena siapa ucapan terakhirnya la ilaha, dia masuk surga. Ini penting sekali. Dan masing-masing dari kita akan mati. Mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit. Masih muda bisa mati, masih sehat bisa mati, cek uwayu cek ganteng iso mati, masih sedang jaya-jayanya, punya pangkat yang sedang naik daun, tiba-tiba saja bisa mati? Bisa. Apakah bila kita mati sekarang sudah siap? Ini harus kita pikirkan. Makanya kita jangan berpanjang angan mengikuti hawa nafsu. Boleh angan kita tembus ke depan, tapi untuk membuat persiapan, bukan untuk berangan mengikuti hawa nafsu, tetapi berpikir ke depan sana. Ada alam kubur, ada padang mahsyar, 50.000 tahun, ada toranusik menasib, meniti jembatan. Bisakah saya lewat secepat kilat, aman di kontoroh, terbuka pintu surga, masuk dan nikmat, ketemu dengan keluarganya, memandang pada Allah Ta'ala, nikmat yang paling besar. Itu namanya berpikir tembus ke depan lalu menyiapkannya. Kita ke sana, harus kita siapkan seperti itu. Ini mukadimah dari kitab jenazah, dan siapapun harus memfikirkannya. Kemudian rangkuman global dari apa yang dibaca tadi. Siapa-siapa yang menunggui orang yang akan mati supaya dia membimbingnya.
supaya si yang akan mati menyebut kalimat tauhid. Apa bapaknya, apa bayi, apa ibunya, Bu, nyebut la ilaha illallah. Pak, nyebut la ilaha illallah. Mbah, nyebutlah la ilaha illallah. Karena siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga, bahwa tidak ada yang diibadahi, disembah, diminta dengan benar kecuali hanya Allah. Sesembahan batil dibuang semuanya. Mbah, nyebut. Nah begitu. Bila dia sudah menyebut la ilaha illallah, ya sudah. Doakan semoga diberikan keteguhan, karena sedang proses nyawa dicabut. Tapi jangan dikatakan, Mbah nyebut, nyebut Mbah, nyebut. Nyebut apa gak dionekne. Wis sampe Mbah muni but gitu. Apa? Nyebut, nyebut, nyebut. Diringkas jadi apa? But. Enak yang model seperti itu. Ya enggak benar seperti itu. Lengkapi. Nyebut la ilaha illallah, Mbah, Pak, Bu, Mbak, Dik. Siapa yang ditunggui? Banyak didoakan. Apa itu dibacakan surah Yasin? Belum tahu tuntunannya? Ya seperti itu. Doakan saja. Doakan saja. Tunggui, doakan. Bila sudah menyebut, sudah. Suasana hening, doakan. Bila nanti dia berubah ucapan lagi, nah nanti alihkan supaya dia nyebut lagi. Diupayakan kalimat terakhirnya apa? La ilaha illallah. Itu pesan Nabi sangat jelas. Lakinu mautakum la ilaha. Bimbinglah orang yang akan mati di antara kamu supaya menyebut la ilallah. Hadisnya sahih, ada di riwayat Muslim dan lain-lain. Fadilahnya apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha dakhala al-jannah. Siapa ucapan terakhirnya la ilaha, dia masuk surga. Langsung apa tidak langsung wallahu a'lam, tapi yang jelas harapan surganya telah dijanjikan. Semoga saja langsung, tapi kalau masih ada dosa ya ada hisab, nanti diselesaikan. Tapi yang jelas harapan surganya ya, cuma nanti langsung atau tidak langsung, hisab atau tidak hisab, itu perincian berikutnya kita belum tahu. Tapi yang jelas itu sudah modal surga. Bila nyawa sudah lepas, untuk memastikan sudah betul-betul mati, kalau orang itu bisa memastikan, boleh apa? Mata sudah tidak bergerak, ketika di senter mungkin sudah nggak ada gejala, atau dicek cermin di depan hidung sudah tidak ada bekas hembusan. Detak jantungnya pun juga sudah tidak ada. Mungkin juga lidahnya sudah mulai bundel, kupingi, telinganya alum. Nah, senada dengan itu tanda kematian. Sudah jelas lepas. Lalu orang yang menunggui itu melakukan apa ketika sudah jelas mati? Yaitu supaya dipejamkan matanya, karena ketika nyawa dicabut, mata mengikuti pandangan nyawa ketika dicopot. Disawang, cepot yang dhuwur disawang, makanya terbelalak. Direm nih, dipejamkan. Jangan sampai diiringi dengan hiris apa? Tangis, menjerit, jangan. Ridhokan saja, doakan. Doanya apa? Ketika sudah jelas mati, ketika matanya sudah ditutup. Tentunya keluarga merasa kehilangan orang yang dicintai, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlili khairan minha. Itu yang didoakan. Allah dipuji di semua keadaan, kita milik Allah, kepadanya kita kembali, ya kita ridho, kita berharap ya Allah berilah pahala di musibah ini dan ganti yang lebih baik. Kemudian doa untuk si mayit adalah bila namanya Abu Salamah, disebutkan saja dengan Allahumma gfir li Abi Salamah. Bila namanya fulana,
Ya Allah maghfir li fulana. Bila namanya Umar, Allah maghfir li Umar, namanya siapa nanti bisa disebut. Ini doanya. Allah maghfir li Abi Salamah. Karena hadis yang kita baca kasusnya itu, maka kita sebutkan lafadz itu dulu. Nanti bila berdoa diganti saja namanya. Ya Allah ampuni Abu Salamah, warfa darajat fil mahdiyin, angkat derajatnya di kalangan orang yang dapat bimbingan. Wakhluhu fi aqifil ghabirin, beri ganti dia pada keluarga yang ditinggalkannya. Jadi keluarga yang ditinggalkannya diberi ganti lebih baik. Waghfirlana walahu ya rabbal alamin, ampuni untuk kami, untuk dia ya Allah Rabbul Alamin. Wa absillah fi qabri, dan berilah kelonggaran dia di alam kubur. Wa nawwirhu lahu fih, dan beri cahaya. Itu sudah satu dua yang diperbuat oleh yang hidup ketika menunggu orang yang mati. Apa tadi pertama? Dipejamkan matanya. Apa nomor dua? Didoakan dengan doa tadi. Yang ketiga, ayyaguttuhu atau yughattuhu bisaubin yasturu jamia badani. Mayit ditutup sekujur tubuhnya. Ditempatkan di tempat yang aman, ditutup. Ya mungkin sambil ditinggal menyiapkan apa yang jadi kebutuhan. Mungkin memberitahu keluarganya, tetangganya, kerabatnya. Sekaligus dirancang nanti seolah akan dikuburkan jam berapa. Misalnya dari berita disebar sampai siap dikubur butuh waktu 3 jam umpamanya. Menyiapkan ini itu, kayunya, galiannya, kafannya, menunggu orang datang. Maka siapa yang menyebarkan berita kematian sangat baik apabila disampaikan berita kira-kira nanti disolati jam berapa, supaya orang-orang yang datang nanti bisa tepat waktu sholatnya bareng. Yang datang awal nanti membantu penyiapannya, yang agak jauh nanti tidak ketinggalan. Nah sambil ditunggu menyiapkan ini itu ditutup dulu, tapi tidak usah dipasang lilin. Kecuali malam hari gelap, pemadaman listrik, pasang lilin boleh. Kenapa? Penerangan. Tapi siang benderang, listrik tidak mati walaupun malam, nggak boleh dipasang lilin. Kenapa? Dikhawatirkan itu simbol majusi. Atau apa dipasang lampu di sampingnya? Kan simbol majusi, ya kan? Kecuali memang gelap itu boleh. Atau mengusir lalat pakai lilin boleh. Nah begitu hadis di dalam riwayat muttafaq alaih supaya ditutup. Lalu yang keempat yang diperbuat oleh yang hadir adalah segera mengurus jenazah secepatnya sampai penguburan. Sebagaimana hadis juga muttafaq alaih sahih Bukhari Muslim. Segerakan saudaramu yang meninggal itu, bila baik supaya ketemu kebaikannya, bila tidak baik segera turun dari pundak-pundak kalian. Lalu yang kelima, segera dilacak beban-bebannya, termasuk hutang-hutangnya. Kenapa? Karena jadi beban. Makanya ketika Nabi SAW itu dimintai untuk nyolati, ditanya, punya utang ya? Ketika dijawab iya, ada alat menjamin pelunasannya ya? Ketika dijawab belum, sholati saudaramu, saya tidak usah. Sehingga terasa berat, hanya memancing kepada yang lain untuk membantu penyelesaian hutangnya. Ketika ada yang menanggung, dijamin mampu, insya Allah tentunya, baru disolati. Nah ketika sudah lunas, baru dikatakan wal'an hin barodat alaihi jilduh, sekarang telah tiba saatnya kulitnya dingin. Ini memberitahu kepada kita bila orang mati membawa beban, hutang diantaranya itu panas. Hutang itu boleh enggak? Boleh. Hutang boleh saja, hanya belum dibayar itu sudah panas. Gimana kalau haram? Kan lebih bahaya. Hutang saja boleh, cuma belum dibayar itu sudah panas. Kemudian kalau itu haram, kan bisa dipahami membakar, ya kan? Itu bahaya. Makanya jangan seneng utang. Kalau utang itu siapkan jaminan. Sehingga apabila mati, jaminannya sudah siap, nah, sehingga akan segera dilunasi. Itu ya cara yang paling selamat. Tadi 5 hal yang diperbuat oleh orang yang menunggu jenazah
Bila sudah hutangnya dibayari, setidaknya ada yang menjamin, maka disolati, diantarkan ke kubur, kemudian ditanam selesai, didoakan, dan orang pulang. Nah, seperti itu yang harus disiapkan siapa yang sedang nunggui jenazah. Itu tadi rangkuman global seperti itu. Walhamdulillahirabbil alamin.